Gue berangkat dari weekend 445. Udah mulai om. Oke, kamera roll. 3, 2. Cetrak Channel bersama Kiat. Hari ini bersama Mbak Meli Riana Sari. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. 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 Mbak Meli sekarang kesibukan apa nih? Ngajar sih Ngajar di mana? di banyak kampus ya. Waduh, Lumayan. padat Ada dong waktunya. 4 kampus lah. 4 kampus ya. Kampus di mana aja kalau boleh tahu bocorannya? Home base sih di ISIP Jakarta. Oh, ISIP di Lenteng Agung ya. Terus LSPR juga. LSPR, oke. API, Polimedia. Boleh media ya. Berarti bagi waktunya tiap hari ngajar berarti. Tiap hari. Tiap hari ya. Oke. Mbak Meli kan suka banget nih sama foto jurnalistik ya. Kenapa sih sebenarnya? Kenapa? Karena emang passion ataukah? Passionnya aja. Apa adanya gitu ya. Kita mau threadnya. Awalnya kenapa tuh? Suka aja ya menangkap apa yang kita lihat, kita tangkep gitu ya. Apa adanya kita gak enak lah gitu ya. Merekam sesuatu yang di depan mata kita. Oke. Karena memang basicnya jurnalis juga kah? Ya, kuliah sih ya. Kuliah ya. Kuliah ya. Oke. Jurnalistik. Oke. Berarti pernah di media juga. Oh iya. Pasti ya. Pasti. Gitu ya. Ya. Nah, pengalaman foto jurnalistik yang paling mengesankan di mana? Banyak sih yang mengesankan Salah ya. satu aja, jangan banyak. Satu aja. Iya. Nggak bisa habis. Yang mengesankan sekali ya pertama kali ya apa? Ke Afrika itulah. Oh, ke Afrika ya. Dalam rangka apa pada saat itu? Sebetulnya diundang aja ya. Saya juga nggak tahu tadinya dalam rangka apa karena keberangkatan itu 2 hari sebelum keberangkatan. Mendadak sekali. Mendadak ya? ketemu ya pejabat lah gitu ya. Terus ditawarin. Tadinya bingung mau kemana. Dia bilang mau ikut nggak gitu kan? Mau ikut mana? Maputo di mana sih? Bilang gitu kan. Kagak hafal peta juga gitu. Iya benar. Afrika. Hah, Afrika gitu kan. Kapan nih? Lusa. Aduh, nggak salah lusa. Ya udah. Ya mau aja tapi izin bos lah gitu ya. Ya udah terus urus-urus malam tapi plus juga ya zaman itu kan belum ada HP tapi dia udah keluarin telepon bos kamu kan. Buset gua. Ya udah telepon ke kantor kan. Nggak belum zamannya HP tapi dia udah punya. Terus telepon ke kantor disuruh oke, bos belum datang. Iya. Terus lupakanlah, aku lupakan. Katanya malam. Tiba-tiba beneran gitu loh. Jadi aku kan biasa kan kalau kita jurnalis tuh zaman dulu store-nya malam ya. Jadi kita keliling jam 7 tuh nyampe kantor. Pas lihat di komputer tempel. Mel lu suruh nganterin ini gitu ya, paspor ke ini. Beneran gue kirain main-main tuh aja. Kayak bercanda ya. Iya. Oke. Tahun berapa tuh waktu itu? 96-an. 96-an ya. 96. Nah, akhirnya terbang juga tuh ke Afrika. Terbang, alhamdulillah ya terbang dengan perasaan cemas ya nggak tahu gimana ya bayangan kita kan Afrika yang bagaimana ya. Nah, pada saat sampai di sana ternyata ngapain? Ya ada misi kebudayaan dan pengenalan. Jadi kayak kita ke ini 3 negara ya, tapi negara yang paling khusus tujuan kita ke Mozambik. Mozambik itu kalau nggak salah kita mau buka konjen di sana. Oh, oke. Jadi terus kebetulan kayak ada Jakarta Fair gitu di Mozambik. Jadi perwakilan kalau Mozambik itu jadi dari kalau nggak salah orang-orang dari KBRI Zimbabwe ya. Di situ yang bikin acara ke Mozambik. Oke. Jadi kita dikirim kalau nggak salah ya Mozambik atau Afsel atau ini pokoknya Afsel ya nggak tahu deh. Selatan. Ada dari Zimbabwe atau Afsel saya lupa, cuman dari KBRI itulah kita dikirim akhirnya nggak taunya ke Mozambik itu negara itu yang benar-benar emang kita bayangannya anta beranta banget deh ya. Kayak gitulah. Jadi nyampe perbatasan aja udah tegang-tegangan bikin ini. Tapi ya. Seru kan? Seru banget. Karena kita baru tahu bahwa negara itu habis perang. Iya.
pada saat itu ya. Pada saat itu perang saudara. Terus juga ya ibaratnya kalau kita lihat Indonesia tahun 70 ya itu kayak gitu. Kayak gitu ya. Suasananya. Terus mengabadikan apa aja? Ya kalau kita kan ikut seputar ini aja acara-acara mereka ya terus juga sekeliling kota-kotanya ya segala macem yang ngikutin kegiatan pameran standnya apa segala gitu ya. Wah itu serunya bukan apa-apa, kita ngeri-ngerinya karena zaman kita masih timur-timur itu loh. Oke. Itu ternyata Mozambik itu ininya Portugis, jajahannya Portugis. Dan pada saat itu pula dengar-dengar Ramos Horta di situ. Jadi kita itu di stand itu ini langsung aja ya. Jadi pada saat kita lagi di stand, biasa ada tarian Indonesia segala macem kayak gitu. Tiba-tiba kita di demo, disabotase sama anak-anak pelajar Portugis. Dimatiin lampunya, bagus dibantiin. Gue bilang gue udah ngeri kalau dilempar macam-macam kan. Lempar bom aja. Nggak tahu loh kok mati gitu kan di tengah-tengah pertunjukan gitu. Kan kita di dalam lagi motretin suasana gitu kan. Temen yang dari luar nih ada reporter ikut juga kan. Kita di demo gitu, kita keluar orang anak-anak pelajar gitu membentang ini spanduk gitu ya pokoknya itu sampai akhirnya kita dipindahin dari hotel. Tadinya hotel keren bintang 5 lah, kelas banget ya, tapi ya gitu loh pelayanannya nggak tahu. Ya karena kondisi mungkin. Iya, terus kita dipindahin ya ke resort, kita dikawal akhirnya sama tentara. Tentara ya. Selalu dikawal kemana-mana di kota itu. Berapa hari itu? Seminggu ya. Seminggu ya. Seminggu di sana, ya pokoknya seminggu di Zimbabwe. Pokoknya total kita 2 mingguan di sana, gitu ya. 2 maksudnya. mingguan ya. Kita sempet kan 3 negara tuh, ke Afsel dulu, ke Zimbabwe, ke Mozambik, balik lagi ke Zimbabwe gitu. Oke. Waktu itu berarti zamannya masih film ya berarti? Film. Film. Oh berapa banyak tuh? Aduh, roll-rollan dah udah. Iya, pakai slide, aku pakai slide, pakai color, film color. BW sih enggak, karena aku pikir kan di luar negeri sayang ya, BW ya nanti di BW-in aja lah gitu. Gampang lah kalau BW ya. Nah ini bisa diceritain nih, ini memasang bendera merah putih di depan stand Indonesia Maputo, Mozambik. Ini dalam rangka apa nih? Apa ini KBRI kah? Bukan. Jadi ya ini yang aku bilang tadi kayak PRJ gitulah. Oke. Pekan Raya Jakarta gitu kan. Jadi kita itu disuruh mengenalkan Indonesia dengan buka stand. Terus kita tuh bawa perwakilan dari dulu namanya Nurtanio. Terus ada perusahaan swasta lah ya bawa kayak gitu-gitu. Terus juga ya tari-tarian itu ya. Nah di situ, nah, itu standnya. Ya ini suasana di ininya lah, pantainya ya. Nah ini di Zimbabwe kita juga. Iya. Jadi kondisi di sana tuh masih menyedihkan sekali ya pada saat itu ya. Nah, ini mata uang pada saat itu ya? Iya sampai sekarang. Mata uang kayaknya sampai sekarang. Ini cuman aku kasih lihat apa lambangnya sama ya. Oke. Khasnya di sana itu balancing rock. Jadi batu yang ini salah satu ikon berarti ya. Ikonnya iya, jadi makanya buat di uang. Ya ini makanan yang bisa kita makan di sana lah. Masih ya yang lain nggak tahu ya Mbak. Nggak jelas. Nah ini yang paling keren ini. Ini apa namanya Victoria Falls. Ini aku ke Afrika sampai 2 kali gara-gara jatuh cinta dengan ini. Sama ini ya. Iya, karena cuman sayangnya memang kita berangkatnya itu selalu di bulan yang salah. Gitu ya. Jadi airnya belum nggak banyak. Jadi harusnya setelah musim hujan sedikit lah ya. Iya, itu di awal-awal tahun lah. Iya, awal-awal tahun. Itu lebih India ini 2 kali lebih panjang, lebih lebar dari Niagara Falls. Itu keren banget di tengah hutan lah ya istilahnya. Spot fotonya memang agak susah di sini. Iya karena dia belok. Ini yang ada airnya cuma sisi sini pada saat itu. Karena pas yang sisi sananya agak sedikit ya. Jadi kering. Iya. Kering. Jadi nggak ada airnya gitu, cuman ngarang. Jadi ya udahlah.
Kita cuman itu, makanya pengen balik lagi gitu ya, masih kurang dapet gitu. Ini jatuh cinta ya sama waterfallnya ya. Oh keren banget, itu keren banget. Dan dia dikemas ya, kemasannya juga bagus untuk turis ya. Nah kalau di sana Mbak motret orang komplain apa enggak? Enggak sih, mereka enggak. Mereka happy, Cuman ya mungkin bukan komplain ya, kadang-kadang mereka pikir kalau Bertanya. kita turis ya minta duit, minta makan, begitu juga makan ya. Maksudnya maling juga ada ya, apa copet, copet anak kecil nanti Oh, di anak kecil bawah-bawah itu ada Oke, oke. nih tapi bukan anak, nggak tahu ada ini atau teman-temannya. Jadi ada teman pas ke pasar ini, Central Marketnya Maputo ini, pas kita mau masuk tuh temen kameranya diambil sama bocah Kondisinya di Selempang. selempangnya mungkin selempang gini ya, satu ya, bukan begitu. Jambret langsung. Jambret. Terus jika di Uber, kamera gitu kan. Terus anak ini cuma no problem. No problem. Kita ketawa jadi aduh apes banget lu. Apes bener-bener udah Iya terbiasa itu kan ya. kamera ini sih, penari yang bawa gitu, salah satu penari cowok lah dari wayang orang Barata kan kita bawa. Iya, balancing rock seperti ini ya. Iya, itu Afrika Ini ya udah segitu ya. Amsterdam ya. Nah setelah dari sini kemana itu, Mbak? Yang apa nih maksudnya Kan dari pulang dari Afrika nih kan, ini langsung lanjut ke ini atau memang di beda waktu lagi? Ke beda. Amsterdam. Oh beda-beda, Oh, beda-beda. beda lah, nggak langsung. Jadi tahun berapa ya kayak gitulah. Oke. Nah, ini kan tahun, kalau ini 96, ada yang 2 kali balik ya, ada yang 99. Kalau ini 96 ya, pertama 96 lah. 96 ya. Ya 2 kali balik saya. Pengen balik lagi dong sebenarnya. Pengen banget, itu belum dapat soalnya. Penasaran jadi. Masih aja tahu masih ini fotonya. Fotografer Makanya begitu nanya. kan. Nanya posisi. Ya iya, karena airnya cuma di situ kita. Ini sebenarnya itu kan air terjun paling keren ya, yang ada di situ ya, di Zimbabwe itu. Itu kalau dia airnya penuh, itu asap, kalau orang Afrikanya bilang kan mau CO2-nya, asap yang bergemuruh, jadi dia dia begitu, wah keren banget. Itu kalau asik dipotretnya dari atas. Dan aku dulu kan nggak ada drone-dronean juga ya. Iya benar. Ya, tapi lebih menantang, emang pengen bener naik heli itu di atas gitu. Iya benar sih. Nanti kalau balik lagi bawa drone, bawa ini, bawa, Bawa semua ini. bawa semua berat-berat ya gitu. Iya. Nah oke, habis itu perjalanan ke Amsterdam ya. Ya itu enggak sih Pak, random aja. Random aja. Kemana-mana. Maksudnya tergantung. Ini berarti dapatnya semuanya tugas. dalam rangka tugas atau gimana? Tugas sih. Tugas Kadang-kadang semua, tugas ya biasalah, kalau kita kan tugasnya udah belanja foto pasti. Pasti, Gitu ya. Belanja foto kemana-mana. Tapi memang kita nggak seperti orang hobis ya. Kalau hobis kan memang udah niat banget ke situ gitu ya. Iya. Ya namanya belanja foto ya. Ya pada saat itu makanya datang ke situ ya, pada saat itu ya terima aja gitu Terima kan. nasib aja udah. Terima nasib aja. Nah kalau ini kan banyak sekali foto-foto jurnalistiknya nih, Iya. gitu ya, sampai gempa, terus tsunami ya, termasuk tsunami gitu ya. Nah ini biasanya kalau ditugaskan dari kantor sendirian atau gimana? Ya sendirian. Sendirian ya, Iya. nggak takut? Ya enggak lah. Kan ketemu teman-teman loh. Ada. Kan biasanya kalau ya sorry ya, kalau cewek kan ada perasaan takutnya gitu loh. Oh, dulu mah enggak kayaknya. Aku juga ada di situ soalnya. Iya makanya. Happy aja ya. Dulu kita nggak pikir malah gitu, kayak apa bom Australia waktu itu ya. Iya iya. Kaget juga kan deket rumah tuh, jebar gitu kan. Kita lagi nutupin pintu kamar, dur, apa kencang banget gue bilang ini nutupin tuh gitu kan. Terus nggak tahu ya pas jalan mau keluar kita masih nggak paham nih, aku nggak paham pas loh kok macet. Bom kendaraan Australia, balik lagi, balik lagi, taruh mobil karena itu pasti rame ya. Iya pasti. Udah langsung naik ojek gitu, motret. Seru ya. Emang tahun ini sih memang seru banget ya. Wah seru 90 90-an wah, itu asik iya banget. keren ya. banget dah udah Benar-benar. semua
ada tumplek. bencana, ada demo, ada wah komplit luar biasa. banget. Nah, sebenarnya Mbak Meli lebih senang foto salon atau memang kepinginnya seperti ini, yang bercerita seperti ini? Foto yang apa adanya, bercerita apa adanya. Pasti begitu ya? Iya. Oke. Nah, ini juga ada yang kenegaraan nih, bisa diceritain nggak suka dukanya nih? Suka dukanya? Karena kan banyak nggak boleh masuk lah. Oh ya, kalau dukanya ya begitulah ya, karena kita bisa berjam-jam nunggu ya, nunggunya yang lama. Terus cepet ya? Motretnya mah dia turun kan selesai gitu kan dia. Udah gitu yang lucu nih, yang Bill Clinton kita udah presiden ini dulu dia datang kan, kita berdiri terus udah kita istirahat nih, masuk ke dalam ruangan lagi di Halim gitu kan. Capek gitu, kita duduk-duduk, tiba-tiba bunyi pesawat mendarat, ternyata pesawat pendahulu. Kita lari kan, kirain Bill Clinton udah datang. Karena jadwalnya kan abis dia ini gitu kan. Terus nggak taunya langsung di stop biasa Secret Service, stop gitu ya. Waduh, kenapa lagi nih, kan kita di periksa lagi. Waduh, repot banget nih, jadi berjajan lagi, tas taruh di depan, ngulang lagi ya, jadi diindus-indus anjing dulu gitu kan, ngulang lagi, jadi ternyata begitu. Oh iyalah, udah deh kita ikutin ya, tetaplah prosedur biasa orang ya, nomor satu itu memang harus ring satu kan, memang seperti itu ya, harus apalagi kalau ada ya ini Amerika kan, presiden Amerika kan paling ini banget. Nah, foto-fotonya ini semuanya masih ada semua? Nah, itu kemarin yang bikin sedih ya. Di kantor itu. Jadi nggak tahu ya, aku baru pengen punya rencana ngumpulin ceritanya kan ya, dibukuin buat pribadi aja gitu. Pas nanya, ya itu Mel, katanya, kenapa? Jadi pas renovasi barang-barang entah kemana kan, ya Allah, itu zaman dulu kan negatif kan, negatif gitu, sama slide kan. Iya, jadi hampir nggak ada semua nih. Yang di kantor udah habis semua. Yang di rumah ada, tapi di rumah ya sebagian kayaknya, sebagian. Itu sejarah semua ya. Iya itu sejarah, jangankan buat aku ya, buat kantor aja harusnya kan. Iya, benar. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin apa ya itulah kurangnya kita ya. Mungkin ada hanya beberapa media aja yang berpikir bahwa itu aset bagus gitu ya, maksudnya harus dipelihara. Tapi selebihnya kayaknya karena dianggap kepenuhan, taruh gudang, geser, hilang. Ya gitulah. Ya memang ya, seperti itulah kondisinya pada saat film ya. Saya juga banyak yang rusak juga, negatif, karena nanti ini. Aja, besok aja, ntar aja lengket lama-lama rusak. Dulu belum ada ya, saya kalau yang tadi yang aku suka yang ada Presiden Bush, ini senengnya kebetulan pas barengan almarhum Julian Siombing nih bareng. Jadi yang serunya pas lihat koran besok terbit. Sama angle-nya ininya adegannya pas gini ya kan, seneng juga gua ada senior sawah gitu kan, sama Pak ini kan, wah seneng juga kan, bos juga lihat jejerin kan di meja redaksi rapat gitu kan, dia lihat nih Kompas sama ini kan, waduh ya udah ya kayak gitu lah kalau. Iya sih, benar-benar. Nah, kalau misalnya anak-anak sekarang nih, kasih tips dong Mbak ya, untuk foto jurnalis itu kayak gimana sih? Apakah aptitude-nya juga harus dijaga? Oh ya pasti tuh. Pasti. Karena banyak juga kan di lapangan kan, kadang-kadang kalau kita mau motret udah dia sembrono, dia dulu. Oh iya, gitu itu dia sampai itu orang lensa. paling sering kan di lapangan. Oh iya. Nah kebetulan nih Mas, kemarin saya bawa mahasiswa wawancara JK. Oke. Jadi ya kan kita bilang ini kasih lihat bagaimana kita menjalin hubungan link memelihara link. Bilang walaupun sampai sekarang ya kalau kamu jaga sikap baik pasti ya akan
kenal baik lah gitu ya. Maksudnya kapanpun kamu misalnya tinggal telepon aja kan saya tawarin sama mahasiswa. Kamu mau wawancara JK buat ini, kamu kan dia lagi mereka lagi tugas akhir. Oh iya Bu, mau. Oke. Udah saya telepon gitu kan. Asprinya udah. Oke, dapat waktu lo, cepet-cepet ini siap-siap. Oke, udah wawancara. Nah, itu kan dia pakai batik rapi, terus cara cara menghadapi tokoh gitu kan, motretnya beda dong, bener-bener gitu kan. Nggak brutal ya. Iya, nggak brutal. Bagaimana kita bersikap kayak gitu. Etika ya. Etika paling penting itu. Sebenarnya itu di mata pelajaran ada sebenarnya. Ada. Aku bisa kasih, maksudnya selalu kasih etika duluan. Iya. Saya bilang kalau teknik kalian udah nguasain lah, lebih jago dari aku sekarang lagi itu ya teknik. Mereka bisa berkreatif, lebih kreatif dari kita, tapi etika ingat gitu ya, menghadapi betul. Ini. Ya dulu aku juga cowboy, ngoboy gitu ya. Tapi kalau pas masuk setelah ditugasin di kenegaraan, ya kita harus beda dong. Kalau dulu kerjanya di lapangan gitu ya, mau pakai catch, mau pakai apa, tapi pas masuk ke istana atau masuk ke kantor, kebetulan kan koran ekonomi ya, jadi juga kan masa masuk ke kantor dengan gembel kan gak enak gitu ya, etis lah ya, gak etis, jadi mulai rapi lah, mulai rapi ya akhirnya ya itu, ya kita mesti bisa menempatkan diri kita di mana, gitu. Sesuai dengan posisinya ya, gitu ya. Oke, biasanya kalau misalnya motret begini kan momennya kan berapa lama sih paling lama nunggu? Lumayan lama ya, maksudnya paling lama ya ini berdirinya paling lama. Nah kemarin juga kan dikasih tips juga tuh sama fotografer JK anak-anak itu kan, tahu nggak kalian katanya kita itu berdiri nunggu bisa seharian kalau acara-acara kenegaraan kan. Buset, kita tek-tekan tempat kan? Iya benar pasti. Taruh ya kalau kameramen enak taruh tripod blek gitu. Nah, kita fotografer ya. Kita fotografer mau taruh apaan? Paling tangga gitu kan, tangga bisa. Gitu. Nah itu terus nunggu kan. Terus nggak boleh bergerak dong. Apalagi yang Clinton gitu ya. Gini orang Secret Service aja lewat dikit tembak lu katanya. Ya tuh sniper udah digituin aja, jangan lewat garis merah ini. Ya udah itu. Aturannya ribet ya. Ribet banget. Paling lama berapa lama Pak? Ada lebih dari 6 jam ada? Oh lebih ya kadang-kadang kayak pemakamannya Pak Harto ya. Yang ada itu di sini. Kita iya pas yang di nih. Oh ini ya. Wah ini kan udah penuh banget, kita berjam-jam itu. Iya benar. Nunggu momen ini lewat aja. Oh iya, dari pagi. Saya dari hari sebelumnya udah nongkrong di Cendana. Jadi ketika dapat SMS berantai ceritanya kan ya dulu SMS meninggal, saya langsung lari ke Cendana, stop taksi. Waktu itu mau sebenarnya liput demo di depan kedutaan Amerika. Cuman pas ada kabar itu, lari saya langsung ke sini, ke Cendana nunggu. Bos retail udah SMS, Meli kalau kamu bisa ke Cendana, kalau bisa ke Halim, kalau bisa ke Solo. Siap. Banyak amat itu. Wah, kagak ganti baju. Iya. Ya, baju enggak, pokoknya saya enggak berani pulang. Ya karena takut enggak berani pulang. Istilahnya mau ngambil apa aja juga udah pokoknya enggak kepikiran, yang pikiran gambar aja. Iya, betul. Jadi dari Cendana itu langsung ke Solo malamnya, terbangnya tengah malam lagi. Nyampe ya itu. Iya pastilah malam. Udah nunggu dari pagi nih sampai prosesi. Wah kalau enggak ketinggalan. Ya, itu masuk juga karena memang udah penuh kan ya, udah ditutup. Kebetulan kan ada fotografer setnek ya. Iya. Meli, masuk. Masuk kan? Ada akses kan? Akses masuk. Dia lihat langsung, kita belum manggil, dia ngelihat, aduh si Meli gitu kan ya. Panggil, boleh masuk itu tuh masukin, aduh masuk alhamdulillah, masuk di situ. Pas masuk juga temen udah yang dari Solo kan udah banyak ya, udah terbang dari kemarin udah banyak juga. Lah kita ngikut dari Hercules malam ngangkut ambulans yang buat ngangkut ke sininya nih. Jadi dari malam. Nah seru ya sebenarnya.
Wah, banyak serunya, makanya setiap foto pasti ada cerita Ya, ada di balik ceritanya, gitu ya. ada suka dukanya ya, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat nih kan banyak juga nih. Nah, ini kan udah era-era sekarang. Nah, ini zamannya lebih banyak ke zamannya Pak SBJK, iya. Ya kebetulan memang saat itu kan aku ditugaskan dari kantor ya untuk liput. Nah, itu ke istana, bingung juga tadinya. Aduh, udah ngoboy-ngoboy suruh ke istana, jadi kan beli batik segala. Ingat aja pas SBY kawinannya Agus beli batik. Jadi rapi terus dong ya. Iya, rapi terus. Tadinya malah ini ngejas ya sebelum ada aturan, maksudnya AC diturunin kan. Waktu itu aturan Pak SBY kan. Jadi kita pakai jas kan zaman Soeharto kan. Jas, dasi, rapi. Pas itu batik nggak apa-apa, alhamdulillah. Ribet kalau pakai jas ya. Ribet banget. Nah, ini mau zaman pakai jas kayak ini. Iya, nah itu kan zaman Soeharto masih. Ini tahun berapa nih, Mbak? Tahun berapa ya? 94-an ya, apa ya, sekitar segitulah. Iya, tahun berapa ya? Non-blok iya. Nah, kalau sekarang selain aktivitas ngajar masih berburu berita juga? Ya bantu-bantu temen aja di majalah ya, nulis sama Bang Arbain. Oh, gitu ya. Barang ya motret-motret masih ada ini juga sih, tapi nggak banyak lah turun. Ya nggak banyak turun karena pandemi kemarin aja yang bikin jadi agak nggak bisa kemana. Jadi itu semua lah. Semuanya. Ya apalagi bagi kita yang mikir parno. Bener, kalau anak muda sih nggak mikir sakit, ya kita udah tuh. Waduh, udah. Kalau dulu kan kita nggak mikir ngeri kayak gini, mau motret apa aja, mau justru yang kayak begini malah fun dulu kita motretnya. Terus aja sih gitu loh. Pokoknya kalau belum dapat gambar belum belum ini. Sekarang ini tahun berapa nih? Oh, di Melaboh tsunami Aceh. Ini tsunami kan teman-teman udah banyak yang ke Banda Aceh ya. Terus kebetulan aku diajakin yang ke Melaboh ya, alhamdulillah. Ini pasca berapa lama? Seminggu. Sebenarnya sih aku sebenarnya udah diajak dari pas awal ya. Cuman ya biasalah pergolakan nih. Kantor izinnya apa saya nggak, akhirnya aku seminggu kemudian baru ikut masa tsunami ke sana juga, cuman ke Banda Aceh. Kalau aku ya itu Melaboh aja, dan kebetulan ya dapat justru karena pinggir pantai kan lah, pas banget masih berantakan banget ya. Masih ada aja jenazah yang masih ada di dalam itu. Ampun, ya. Aduh. Iya, tangan nyembul begitu kan, pasti di dalamnya udah. Ini di set emang kan nih, Bang? Di set ya. Iya, itu dia kayak orang gempanya kayak diayak begitu katanya, kata orang-orang di situ kan. Yang paling parah sih yang memang di kantor finance itu, yang pembiayaan kendaraan ini nih. Ini ya. Finance gitu loh. Itu wah numpuk itu jenazah. Di tangga ini, jadi mereka tuh lari ke tangga kan, nggak taunya hancur juga. Dan sekolah kalau nggak salah, aku ikut sama dokter ya, dari bandara tuh kan nggak ada kendaraan tuh ke tengah kota, ngikut sama dokter TNI ke rumah sakit, terus lihat anak sekolah, anak SMP apa SMA gitu, kaki udah nggak ada, udah. Itu bapaknya cerita, bapaknya tuh yakin anaknya masih hidup. Memang ketemu juga di tangga. Jadi sebenarnya memang harusnya tangga itu kan paling kuat ya, di setiap struktur bangunan nggak tahu ya. Tapi nggak tahu ini numpuk di tangga semua. Itu banyak banget. Dan ini orang pakai alat berat juga. Dan paling banyak ini korbannya di gedung ini. Mereka kan lari ke tangga, lari gitu ya. Rame-rame ke bawah gitu kan. Nggak tahu ada 4 atau berapa gitu ya. Ini pakai bor nih. Iya, itu aduh. Ini kita nggak tahu nih PSH iya dari kejadian ya sehari 2 hari ngebor ini ya. Terus lagi kali sampai aku pulang belum. Serem banget. Tapi ya itu pengalaman lah ya. Iya. Mungkin bisa dikasih tips buat anak-anak muda sekarang. Yang hobi motret.
Khususnya jurnalis ya. Ini sih jangan cepat puas ya. Jangan Jadi cepat puas. Oke. Ya etika paling penting. Etika paling penting. Kadang-kadang kalau saya lihat nih ya, melihat teman-teman yang masih muda ini berasa kalau udah turun di jalan kayaknya udah berasa Jem Natsue. Udah berasa ini aja gitu ya. Itu dia. Nah itu jadi apa ya, terus langsung gimana gitu, gua wartawan gua ini gitu. Nah itu janganlah gitu ya. Ya kita belajar terus. Belajar terus ya. Ya tapi yang Mbak bilang benar, kalau mereka sudah di lapangan udah merasanya mereka yang punya lapangan. Oh iya betul. Pokoknya kita yang pehobi. Kadang kalau dikritik aja misalnya ya, kamu nih kurang ini gitu ya, maksudnya ngambil gini, kayak udah berasa hebat banget gitu, udah ngambil ini terus dikritik nggak mau gitu kan ya, maksudnya masih dimasukin gitu aja, ini foto ini kamu mendingan jangan masukin gitu kan, misalnya nih dia bikin foto cerita udah dipilih kan dianggap bagus, dia masih egonya tuh masih nempel. Iya, betul. Bahwa gue suka foto ini, gue pengen masukin foto ini gitu istilahnya. Iya. Nah itu yang masih belum bisa lepas dia. Sampai jadi ego keegoannya, padahal kan yang lihat bukan dia gitu ya, yang menilai bukan dia, pembaca kan gitu kan. Jadi tapi berdasarkan nanti pengalaman nanti akan turun sendiri kan biasanya. Bisa ya. Harusnya ya. Pasti. Karena kan ini masih baru, jadi egonya semangatnya juga masih berapi-api. Dia mau yang kayak gitu. Iya nih, soalnya orang nggak perlu cerita kamu motor begini jongin balik, orang lihatnya foto gitu ya. Kadang-kadang kan mereka dia bercerita, iya soalnya Bu begini. Tapi dia nggak berbicara. Ya kalau soal art oke, gitu. Tapi kita kan ini buat pembaca. Kalau pembaca ngelihatnya nggak perlu rumit. Benar. Gitu. Ringkes saya lihat simple gitu ya, bahwa oh iya ada tsunami, oh iya ada ini. Gitu, yang penting itu. Iya. Benar. Wah, ini luar biasa banget Mbak Meli. Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Foto-fotonya banyak banget, dan nanti boleh dicantumin IG atau Facebook, boleh ya? Boleh. Gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Meli. Iya. Sukses terus. Terima kasih kembali, saya yang terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke Afrika bareng. Wah, mantap itu katanya. Mas juga keren kan. Terima kasih banyak. Sering motret landscape. Bye.